Assalamualaikum Bray, kembali lagi bersama gue Ipung di Cerita Malam. Oke, kali ini Cerita Malam akan menceritakan tentang kisah misteri 6 pendaki yang mengalami kejadian mistis di Gunung Selamat via Permadi Guci. Tapi sebelum itu gue ucapin banyak-banyak terima kasih sama redaksi Jelajah Lagi yang sudah ngizinin gue buat bawain cerita ini. Oke Bray, langsung saja ini dia kisahnya. Mendaki gunung memang mampu membuat kita bersyukur dan juga bisa berkenalan dengan alam dan segala isinya. Dan tentu saja hal tersebut tak jarang membuat candu dan begitu menarik untuk kembali ke gunung. Itu pun terjadi pada salah satu pendaki, sebut saja Adi, yang sudah jatuh cinta ke jalur pendakian Gunung Selamat via Permadi Guci sejak pendakian pertama pada Februari 2021 lalu. Namun sayangnya di pendakian pertama ini Adi gagal summit dan hanya sampai di camp area pos 4 saja karena mengalami batuk-batuk akibat diguyur hujan lebat. Dari mulai pos 1 hingga ke pos 3 ditambah lagi memang badan agak kurang fit karena kebanyakan begadang akibat lembur kerja. Hingga malam harinya mulai batuk-batuk dan badan agak menggigil, tapi Adi ini bukannya kena gejala hipotermia dan semalaman Adi ini tidak bisa tidur. Akhirnya paginya gak bisa untuk summit dan turun duluan bareng 2 orang teman yang juga gak ikut summit karena sepatu jebol dan juga agak kurang fit karena dihantam hujan lebat pas pendakian kemarinnya. Pada awal September 2021, tiba-tiba rekan Adi yang bernama Mbak Ani mengirim pesan dan ngajakin ke Selamat via Permadi lagi karena nganter temannya yang dari Solo yang pengen ke sana. Akhirnya mereka sepakat awal Oktober gas ke Selamat via Permadi Guci, sekalian Adi siap untuk summit tag-nya. Mbak Ani sendiri merupakan spesialis kopi Gunung Andalan dan pertama kali ngajakin Adi ke Selamat via jalur Permadi Guci dulu. Singkat cerita, Oktober pun tiba dan mereka janjian di base camp Permadi Guci, di mana Adi dan Mbak Ani bersama 2 orang teman lainnya, Mas Catur orang Serawi dan Mas Rona yang asalnya dari Solo. Sementara kalau Mbak Ani sendiri nggak jelas asalnya karena rumahnya di Magelang dan domisili di Jogja. Dan Adi sendiri asli dari Brebes Barat, perbatasan sama Jawa Barat, di mana bisa bahasa Sunda sama Jawa. Jam 9 siang mereka mulai repacking di base camp Permadi Guci setelah sebelumnya berbincang dengan Pak Burhan Ali yang merupakan salah satu pengurus base camp Permadi Guci. Karena pendakian mereka pada waktu weekend alias Sabtu Minggu 2 sampai 3 Oktober 2021 sehingga base camp lumayan rame oleh para pendaki dari daerah lain. Namun kebanyakan mereka dari rombongan Karawang, Bekasi, Cikampek yang merupakan open trip. Lalu ada beberapa kelompok kecil yang dari Bandung, Cirebon, dan tentu kelompok mereka ini yang gado-gado karena gak bisa dibilang mewakili satu kota, tapi gunung yang menyatukan mereka. Jam setengah 10 pagi mereka mulai melangkah dan memulai pendakian. Sesuai kesepakatan, Adi sendiri memilih berjalan kaki dari base camp karena memang mau bikin konten video. Adi berpikir sayang banget kalau naik ojek buat menghemat pengeluaran juga kan. Sementara Mbak Ani dan Mas Rona naik ojek sampai gerbang Permadi Jungle, batas ladang. Sementara
Mas Catur ojek sampai pos 1 karena memang sudah vakum mendaki lebih dari 1 tahun, sehingga tak mau ambil resiko memperlambat jalan mereka. Sampai cerita akhirnya Adi sampai juga di gerbang Permadi Jungle dan sudah ditunggu oleh Mbak Ani dan Mas Rona, dan kini tinggal lanjut ketemu sama Mas Catur yang menunggu di pos 1. Menurut Adi sayang juga sih kalau ngojek langsung ke pos 1, karena sebenarnya view utama jalur Permadi Guci berada di antara Permadi Jungle hingga pos 1. Jadi menurut Adi buat foto-foto bagus, sayang apabila terlewati. Setelah berjalan sekitar 1,5 jam, akhirnya mereka sampai pos 1. Sekitar jam 11-an mereka istirahat sejenak dan akhirnya kita lanjut lagi memulai menapaki hutan lumut jalur Permadi Guci dengan trek menanjak. Awal pendakian berjalan seperti biasa hingga Mas Catur merasakan trouble pada kakinya karena sudah lama nggak naik gunung. Ya ibaratnya otot-otot kaki kaget karena udah lama gak diajak piknik ke gunung. Adi pun memperlambat tempo pendakian untuk mengimbangi Mas Catur sembari sesekali berbincang dengan pendaki dari rombongan lain. Tak lama kemudian saat mau istirahat di pinggir jalur, tiba-tiba Mbak Ani menemukan kacamata hitam yang tergeletak di batang kayu yang jadi tempat duduk di pinggir jalur. Akhirnya mereka tanyakan ke rombongan Bekasi yang ada tepat di depan mereka, namun tak ada yang kehilangan kacamata. Hingga sambil berjalan Adi terus menanyakan rombongan pendaki yang sedang istirahat karena siapa tahu ada salah satu pemilik kacamata tersebut. Namun beberapa rombongan yang ditanya tak ada yang kehilangan kacamata hitam tersebut. Lalu kita berjalan lagi. Mbak Ani yang berada di depan saya tiba-tiba bilang, "Di, coba tanya bapak tua itu, siapa tahu kacamatanya." Mbak Ani ini sambil memberi isyarat ke Adi, menunjuk ke bapak tua yang sedang istirahat di pinggir jalur memakan snack coklat sendirian. Padahal Adi sebelumnya berpas-pasan di bawah melihat berdua sama temannya, dan ternyata temannya istirahat sekitar 10 meter dari bapak tua itu. Tanpa pikir lama, Adi langsung menghampiri bapak tua itu. "Pak, Sebelum juga selesai bertanya, tapi tiba-tiba si bapak menggeram sambil melihat ke arah Adi dengan tatapan tajam, dengan muka pias sambil menggeram. Namun agak pelan, bapak ini seperti tak suka dengan Adi, dengan menunjukkan ekspresi orang yang gak suka dan sedikit horor. Perasaan Adi di situ merasa gak enak dan berpikir apa selama perjalanan tadi. Apa ada tingkah atau perkataan yang salah, atau cara Adi yang salah kata dalam menunjukkan kacamata si bapak itu. Akhirnya mereka pun permisi melewati si bapak, dan baru saja sekitar 5 langkah mereka melewatinya, tiba-tiba geramannya semakin kencang. Dia sontak seperti geraman harimau. Bukan hanya Adi yang meninggal geraman, ternyata Mas Rona yang sedang backup dan Mas Catur di depan Mbak Ani langsung sadar karena geraman tersebut. Dengan cepat, teman si bapak itu langsung turun mencoba menenangkan si bapak. Adi dan Mas Rona pun ikutan turun karena ini sepertinya ada sesuatu. Mas Rona yang juga pernah dapat pelatihan sebagai SAR melakukan beberapa pertolongan dan langsung mengetahui kalau si bapak ini ketempelan. Ditambah lagi muka si bapak ini pucat pasi banget, kayak orang mau pingsan. Namun si bapak masih menggeram-geram. Lalu
Adi coba buka dua tas pinggang yang melilit di lehernya, dan agak sedikit sulit membukanya karena terlilit dengan rambut gondrongnya, dan juga si bapak agak kaku badannya. Coba itu diusap ubun-ubunnya, sama mukanya diusap air, kata salah satu pendaki rombongan Bekasi yang melewati kita yang sedang panik. Si bapak istirahat di situ tadi, nggak permisi soalnya, kata pendaki asal Bekasi ini. Memang di sebelah kanan ada pohon besar juga dan membuat kondisi semakin mencekam. Ditambah lagi setelah lihat jam ternyata menjelang waktu zuhur, di mana waktu tengah hari ini memang rawan terjadi sesuatu yang seperti ini. Oke, sampai sini cerita atau kisah mistis pendakian kali ini. Nantikan part-part selanjutnya. Nah, kalau kalian suka dengan channel ini, yuk bantu gue buat sub, like, and comment agar kami semangat dalam membuat konten-konten selanjutnya. Dan bagi kalian yang sudah sub channel ini, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan gue Ipung, selamat malam.